Waalaikumsalam warahmatullahi Mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di halaman 10 ya. Ya Pak Ji? Halaman 10. Menganalisa dalam kajian Ma'rifatullah Syekh Haji Sulaiman Tarib bin Tarib. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah al-haqqa. Al-haqqa. Jadi kata kunci itu adalah al-haq. Jadi kapan diakui kebenaran mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu baru diakui Allah yang besar. Makanya nanti masuk Islam itu ikrar pertama itu adalah la ilaha illallah. Jadi Allah hanyalah sebuah nama. Kalau begitu ada yang punya nama. Siapa yang punya nama? Yang punya nama namanya Rabbani. Nama Rabbani itulah yang diabadikan. Nama Rabbani bahasa Arab, bahasa kita yang maha menguasai itu, yang maha melindungi, yang maha memelihara, yang maha memerintah. Dia bernama 99 yang diabadikan di tubuh insan itu. Dalam konsep kajian fikih, la tabtilah, tidak ada cipta Allah yang sia-sia. Jadi yang 99 itu 18 di sebelah kanan, 81 nih ya, di sebelah kiri. Nah, ini di sini saja kita baca kajian semiotiknya kan. Angka 8 ini dan 1 itu angka 8 kan ada sungai ini. Nah, ada sungai Pak Ji, yang sebelah kiri. Sampai angka 8 huruf yang di sebelah tengah nih ke sungai ini. Enggak ketemu dah. Enggak ketemu dia dah. Enggak ketemu. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Iya. Ada garis di sininya Pak Ji? Ada, San. Ada ya? Macam Dani. Ini enggak sekampung Junyo Bini lah. Kan enggak sekampung dah. Iya, Solo nih. Seandainya pun sekampung pasti ada anak sungai yang membatasinya. Ini bawah Pak. Iya. Wah, ini satu retak garis saja baru tanya dengan alur. Begitu. Garis korupta. Iya. Pak Haji kok sekampung ada anak sungai kan? Ada. Nah, dibatasi ya. Itu dia. Tapi kau tidak sampai ke garis itu. Sejauh pupu merantau, dia punya itu, sudi umah, badu di kampung. Sekampung jadi. Iya. Kalau itu semua tadi. Anci tu coba tengok barunya. Yang itu tujuan awak orang. Ini contoh kebesaran la tabtilah. Tidak ada yang sia-sia. Nah, ini nanti kajiannya kan kalau mau tajam di bahasan di Muhammad Soleh. Yang ilmu firasat. Nah, itu kan mulai dari mim ha mim dal ke bawah. Nun jim ha ga ke dibahas semuanya. Lahirlah di kepolisian dalam kajian bahasa forensik. Ilmu kepribadian. Forensik itu kepribadian. Iya, itu dia. Ilmu kepribadian. Tapi bukan itu tujuan kita. Jadi kenapa di situ ternyata Nabi itu membuat nama Rabbani yang 99, coba tengok di Al-Quran, itu tidak ada ilah di situ. Tidak ada ilah. Betul. Coba tengok, tidak ada ilah. Wallahu allazi la ilaha illa huwa sampai wal aziz. Tidak ada sabun. Nah, kenapa Rasulullah kok mengambil kalimat ilah? La ilaha illallah. Berarti ada apa dengan ilah? Syarat masuk agama Islam itu kalau ingin selamat wajib mampu mengikrarkan bahwa ilah itu bukan Allah. Di sini nanti kajian Arifi Billah sawa ubain dan nafi wa isbat. Siapa yang menyamakan nafi dan isbat sama dia kafir. Tidak sama ilah itu dengan
Allah. Tidak sama Tuhan itu dengan Allah. Ilah atau Tuhan bagi yang punya paket itu kan berarti sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah. Dia bukan zat. Dia bukan pencipta. Dalam pemahaman lain, ilah atau Allah itu sesuatu yang diyakini. Dia bukan diganti, bukan zat, bukan pencipta. Ini kan gambaran umum aja kita sampaikan. Dan lebih umum lagi, sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting dengan sedemikian rupa sehingga kamu merendahkan diri dikuasainya, itu namanya ilah atau Tuhan. Jadi bukan zat. Ini kisahnya nanti diambil di kisah Ibrahim ya. Kan begitu disuruh tanya kan tak bisa ngomong. Dan akhirnya ini bapaknya yang buat. Itulah. Makanya dalam surah Al-Jasiyah banyak manusia menjadikan ilah untuk Tuhannya. Jadi apa Allah? Allah itu adalah zat. Kan nama Rabbani salah satunya Allah. Rob. Zat itu adalah sesuatu yang melampaui batas. Maka di kajian fisika nol tak terhingga. Maka Agus Mustafa mengatakan zat itu sama dengan gelombang. Si Plato menyebut zat itu sama dengan ide. Dia tidak terbatas. Ide. Maka filsafat Plato itu semua ide. Ide yang dibazahirkan. Jadi ini ide. Ini ide semua. Ini ide. Dizahirkan jadi ide. Jadi batin yang dizahir, maka ide, gelombang, dia tidak bisa menembus dinding kan itu. Ditekan di nomor sekian, dinding berapa tembus lagi. Allah tuh zat. Jadi energi. Jadi beda dengan Tuhan. Maka inilah yang disyarat ingin masuk Islam selamat itu wajib mampu mengikrarkan Tuhan itu bukan Allah. Kalau menyamakan tidak al-haq. Tidak benar. Nah, untuk pengantar kepada kebenaran ini, inilah pesuruhnya Muhammad, utusan Allah. Maka Nabi Muhammad itu di Mekah 13 tahun dakwanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tauhid dia. Nah, jadi bukan cara sholat, bukan cara puasa, bukan cara baca Al-Quran. Mengenalkan Allah. Sebab kalau tidak tahu yang disembah itu apa, capek aja. Maka rajin sholat 5 waktu, belum tentu dia jadi orang baik. Bahkan jadi pencitraan kalau hari ini. Pencitraan jadinya. Banyak situ tuh itu dia. Karena dia tidak paham ilah itu dengan Allah. Maka di situ dibuat oleh Rasulullah ad-din ladinu liman la aqlala. Agama itu bagi orang berakal. Jadi kalau belum bisa membedakan ilah dengan Allah, kita bukan menyebut orang itu kurang akal ya. Tapi kata Rasulullah begitu, ad-din, agama itu adalah berakal. Nah, ini kan kopi sekarang kita buat nih. Kopi teh tarik kunyang. Masukkan ciang ke kudo dalam kan. Tentu ada mungkin yang mau minum kan. Tapi dipertanyakan akal sehatnya kan. Nah, gitu diibaratkan. Nah, jadi bagaimana Allah tidak ada Tuhan itu, yang ada hanya Allah. Allah itu zat. Maka Imam Al-Asy'ariyah dan Imam Al-Maturidiyah, zat itu dikenal dengan sifat. Dikenal dengan sifat. Maka dalam kitab Ma'rifatullah dibahas oleh tuan guru kita Sulaiman Tariq bin Tariq di halaman berapa tuh, halaman 3, halaman 4. Al-insanu sirru, al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifatu lagi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku sifatku, sifatku itu sesungguhnya aku. Betul. Jadi Allah tu zat dikenal dengan sifat. Maka terciptalah oleh
Imam guru kita, sifat-sifat wajib bagi Allah. Untuk mengenal zat, Allah terbebas dari tasbih. Tasbih dalam kajian ilmu balaghah itu perumpamaan. Ini untuk mendatangkan paham. Betul Ustaz. Yang zat tadi dengan Allah itu tidak beda, itu Allah itu tidak nama zat kayak gitu. Allah itu nama bagi Zat. zat. Gitu, bukan zat dia. Jadi zat itu namanya nanti di halaman ke 3 itu disebut namanya Zatul Hayat. Tampuk sumber, bukan sifat hayyun. Maka satu dia. Maka masuk cabang kajiannya ilmu usuluddin, ilmu tentang asal. Ilmu asal. Maka agama kena asal, nah, itu beda kopi. Usul ya, ilmu asal. Itu dia. Jadi zat itu energi. Dikenal dengan sifat. Jadi kalau kita ibaratkan zat itu energi dikenal dengan sifat, perumpamaan yang dekat adalah angin. Angin itu kan energi. Betul? Geledor apa bahasa Jawa tuh? Traktor. Geledor. Yang mirip-mirip Sakai itu, ha? Geledor ya? Traktor waduh. Ya geledor ya, Pak, ya. Ah, geledor ya. Traktor. Nah, itu yang paling keras besi. Yang paling kuat angin. Hidroliknya. Ah, bocor sedikit hilang tuh. Iya. Angin yang paling kuat. Bagaimana cara mengenal angin tuh? Angin tuh zat kuat dikenal dengan sifat. Maka disebut sifat angin menggerak, tapi bukan yang bergerak tuh. Ah, tapi lenyaplah. Maka begitu kita melihat sifat angin, sifatku itu sesungguhnya itulah aku. Kencang anginnya. Padahal yang nampak sifatnya. Yang bergerak ya. Tapi lenyaplah pohon ke dalam angin. Jadi kalau masuk ke tubuh, siapa yang bergerak? Siapa yang minum? Siapa yang makan? Terlihat dari sifat. Rupa masuk ke sifat-sifat menjadi ruh, terlahir pada tubuh dan insan. Jadi tidak boleh kita mengaku kok Allah salah kita. Sifat tahu jadi. Ini ketajaman pemahaman mak ini yang disebut kemarin, mengerti setiap yang dirasa, paham setiap yang dilihat. Sampai situ dulu. Aduh kita nak ragu. Kalau bahasa ucapan Ustaz, Nah. ikon Allah kan. Yang mengerti ikon Allah itu sifatnya ngomong, bukan aku tidak ada. Boleh enggak itu? Aku tidak bersuara. Wala Itu dia. Aku itu tak ada, yang ada tuh sifat tadi. Aku Allah hanya sifatnya. Jadi kebenaran Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam dan Allah itu, maka ayat pertama itu namanya kalam. Apa itu kalam? Tidak ada huruf, tidak ada suara. Ada dalam bacaan, tapi tidak ada dalam tulisan. Kalam. Seperti itu yang zat Allah itu. Maka laisa kamitslihi syai'un. Ya. Jadi kalau namanya ikut Allah, tentu binasa dia. Maka menjadi fitnah. Maka dibilang di situ, wasyari'atu bila haqiqatul atilah wal haqiqatu bila syari'atul batil. Jadi batil, sia-sia jadi. Banyak fitnah. Lepas kontrol namanya. Lepas kontrol. Dia kalau lah sampai di makam itu, dia tidak menyebut. Maka Nabi di kajian fikih, Nabi tak pernah mendeklarasikan Iko yang Al-Amin, tidak pernah. Sahabat. Yang lain yang menyebut itu. Maka di kajian fikih, ya Ummil Mukminin, kapan orang baik itu disebut baik? Waqala, dijawab oleh Aisyah. Pada saat orang baik berbuat baik, pada saat dia berkata telah berbuat baik, pada saat itulah orang baik tidak disebut dia orang baik. Tidak perlu disebut.
habitat a'maluhum, hilang banyak kualitasnya. Ya. Tak boleh. Liman ittaqawal aza. Kamu sama dengan menyebut-nyebut, habisilah. Tidak perlu. Jadi kapan tidak diucap, maka ini disebut nama yang sedikit yang tidak perlu disebut. Kan itu dia. Nggak maksud-maksud ini Ustaz untuk menundukkan paham aja. Iya, itu udah paham. Jadi maksudnya tadi yang mengatakan inyo Allah itu inyo sendiri, tapi itu aja lah sapun tadi juga kayak Berarti di dalam ya tika. etika. Jadi awak tidak ada mengecek, tapi ini mengecek. Iya, Yang nggak mengecek apa-apa. itu si pengecek. Iya, Nah, nggak yang masalah. berkalam itu si kalam itu Ya. semua tadi. Cuma itu tidak boleh. boleh. Boleh kan? Nah, Kalau level itu tidak masalah. Berarti duduk nih mengerti setiap yang dirasa. ya, Ah, itu macam tadi tuh. sampai ke puncak itu. Itu macam tadi. Jadi Dia kini yang banyak itu yang tadi mengaku. Insan kesiap nak mengaku Daud. pucuk. Mana bisa? Kalau aku situ dulu Ustaz, tapi itu Iya, iya, tidak iya, ucapkan. Cuma yang mengatakan tadi si kalam. Ya, Nah, si kalam itu kan awak kan? Robbani. Robbani namanya. Ambo Tuhan nih, tapi nambo roh. Ya. Jadi di level insan kita tetap hamba, ya. Nah, ya. Namanya Mbak Muhammad. Nah, jadi di situ di bawah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah al-haq itu kan dibuat Allah Akbar. Di bawahnya Muhammad. Di alif itu Allah Akbar. Allah Zat. Nampak itu? Ya. Allah Zat ditetak alif. Sifat asma af'al. Artinya zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Kapan zat Allah, kapan sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah ini berwujud, disebut diakui besar, tentu di kalimat akbar. Ya, maka di kalimat akbar itu dibuat di sana oleh Syekh Muhammad Saleh, siapa nih, Syekh Sulaiman nih, hayat, tentu dalam kehidupan, nampak zat. Lalu ilmu dalam pengetahuan, lalu kudrat, lalu iradat. Lalu kapan ini bisa berwujud? Ilmu ini ada ilmu sekarang. Kapan dia bisa nampak zahirnya? Ini ada sekarang kehidupan. Kapan kehidupan itu muncul? Ini masih dalam rahim. Ini masih di sperma. Kan gitu dia. Kapan disebut dani? Ini masih di sperma baru. Nah, kapan kekuatannya nampak? Kapan keinginannya? Iradat. Perlulah casing. Maka lahirlah di bawah itu namanya Muhammad. Zat Allah tajalli ke diri Muhammad. Sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, hidupnya di situ dengan Allah, ilmunya di situ dengan Allah, kekuatannya di situ dengan Allah, iradat keinginan di situ. Jadi di level ini zat yang butuh sifat. Allah itu sendiri yang butuh rasa durian, yang butuh kulit durian. Kalau tidak diakui secara zahir akal sehat. Di boli matoa kan itu dulu mana? Rasa durian tetap disebut matoa. Tidak akan disebut durian walaupun rasa durian karena kesingnya matoa. Di kecilnya, bah durian kau dijualnya matoa. Kecil orang, ayolah bau bah perang ayah pak. Masih sejak mengaji kan. Jadi rasa yang butuh kasih. Jadi dalam kajian ini berarti ya, itu zat yang butuh sifat ya. Maka di level ini kalaulah masuk pemahaman tuntas itu disebutlah kita ihram. Itulah ihram. Nah, tercengang cengang. Siapa yang tercengang? Insani. Melihat kebesaran Rabbani. Maka di situ tiada tahu akan dirinya, tidak tahu lagi. Ya. Tiada tahu akan Rabbnya. Yang tahu hanyalah bertemu gaib dengan mana bertemu gaib dengan gaib? Bismillahirrahmanirrahim.
Siapa yang rasa dapat mana? Indak bibir yang dapat rasa. Iya. Indak tangan yang dapat rasa. Ini hamba. Yang di dalam. Nah, ini yang dapat rasa. Siapa yang mengecek? Yang di dalam. Kau mutakallim ini. Makanya tak pandai berbicara lisan bukan tak pandai membaca. Ngajarlah di Padik Siri ya. Di kelas apa? Lupa lo ngolak Hasan. Awak dia tak ngerti. Bertemu gaib dengan gaib. Jadi kita hamba. Jadi kalau hamba mengaku Rabbani, kemarin dibahas di halaman berapa tuh? Kita belum bisa dipana billah. Tentu tidak bisa sampai bakobil billah. Berarti masih di level i'tikad. Apalagi di level lapas. Belum di level zuk. Apabila di level i'tikad saja belum sampai ya di level zuk tuh mengaku tuh. Kafir zindik namanya. Kafir zindik dah. Makanya orang tua dulu ukunya lah bayang-bayang sepanjang badan. Nah, itu dia. Kau toko uang diansu, itu bahaya kan. Haram memadamkan lampu orang. Terangkanlah lampu kita. Lampu orang itu biasalah. Nah, jadi kalau tidak duduk sini, itulah asik memadam punya kawan kan. Lampu orang dipadam, lampunya tidak kata orang. Kiji aja tapi. Rugi kita ya. Sampai ke ihram. Aduh kita ragu. Kok sifat mengulang malah. Lanjut Pak Ji. Kok panjang angan nampak dia Pak. Membaca di belakang tenang itu masalahnya. Nah, yang insan dengan hamba itu mana tadi bedanya itu? Kan insan yang bertemu dengan Allah itu. Yang hamba yang mana pula? Tapi disebut insan, maka di halaman kitab Muhammad Saleh halaman 9. Kapan disebut insan? Berarti kita duduk di level tubuh yang kasar. Nah, kan dulu di awal dibahas. Dia berubah nama disebabkan tempat. Ya. Nah, kayak itu dulu. Halaman berapa? Tuh lihat ingatnya. Halaman 2 pada. Halaman Halaman 2 halaman 3. Jadi nama itu berubah disebabkan tempat. Jadi kalau kita masih duduk di insan, tentu duduk di level tubuh yang zahir. Zahir itu insan. Kalau masuk di level nyawa, berarti duduk di Muhammad awal nurani. Kalau duduk di level kehendak hati, berarti kita duduk di Muhammad akhir. Namanya rohani. Nah, kinilah fokus kita di kajian Muhammad batin. Siapa dia? Rabbani. Ini kajian ini. Apa Rabbani? Rahasia kita. Jadi kalau tidak ketemu dengan rahasia kita, tentu tidak punyalah kita kekuatannya. Maka yang sore tadi itu dalam rangka perjalanan menemui Rabbani. Tapi juga jadilah ya, udah mulai bertemu dengan yang ungu tadi ya, yang ungu. Udah bisa ngomong nggak kalau udah yang ngomong? Dia tak ngomong tuh, Iya. tak ngomong. Kita hanya menikmati. Jadi nanti kalau setelah yang ungu tuh masuk yang terang, tuh nanti cahaya dia di sini rasanya. Dan di level cahaya itu tidak seperti saya ini. Pokoknya hampa enak dan kita apa namanya kosong ya. Di level itu dia makanya lahir namanya nanti kalau di orang di bagian sana menyebut sukma namanya. Sukma. Kalau kosong kan nyeram dulu kan. Bukan sukma tuh di situ dia keluarnya. Dan ketemunya gaib dengan gaib itu di situ. Saya meramadani itu. Nah, maka di situ disebut laisa kamitslihi syai'un. Kapan pula jin itu bisa pakai kopiahnya? Kapan lo nya? Tiba-tiba lah pakai celana pendek lah. Tidak bisa.
kembar lahir tidak serupa. Itu di level itu. Itu di level, jadi bukan di level insani. Ya, di level insani kembali, tapi masuk di level Rabbani. Karena udah bertemu gaib dengan gaib. Nah itu yang disebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang al-haq itu. Jadi kalau belum sampai ke seperti itu, makanya lunggau ini. Inyo lah mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi ndak topik kojonya ndak sesuai jarabani. Makanya gelisah batin itulah dosa. Maka saknya kalau kita buat ikutan sidu tu ngomong aja. Kan ngomongnya tuh. Topik kojonya kan 250 juta. Kau buat sampai atui. Sekali. Kau jadi masalah lah. Maka di situ terciptalah manusia banyak menjadikan ilah sebagai Tuhan, hawa nafsu. Jadi setiap saat kita diingatkan Ustaz. Diingatkan. Kita yang durhaka. Dia tidak pernah sayang dia. Bahkan orang jujur tak jujur ngomong diingatkan ya. Kadang dikasih isyarat. Merinding nih. Zahirnya. Diikuti yang dibilang tanda walinya kan setelah ini tanda wali nanti itu. Sifat kewalian. Ya. Selai rambut tiada kulindung, selai bulu tak pernah dilawan. Tak bisa. Kita ada banyak neraka. Maka banyak takicu. Yang kecil doa tak makbul ya. Kalau menggigit kau tak jadi. Rupanya awak dan pura-pura dengan Allah. Nyalah dikecen yang tak bisa. Tapi dia amplop 5 juta. Apa buat je? Itu kacau tu ya. Kiriman tu. Iya. Ihram tercengang-cengang. Lanjut ke bawah tu. Wujud. Tubalil. Apa tubalil? Terganti. Langsung terganti. Bukan sekedar tercengang-cengang. Maka di dalam Fatihah kemarin, Malik Yaumiddin, aku juga ganti kerajaan. Kita ganti kerajaan. Maka disebut di kajian fikih Khalifah. Dianggap ini. Jadi tidak sama presiden dengan raja. Beda. Kalau presiden dipilih, diangkat, bertanggung jawab. Tapi kalau raja dipilih, tidak dipilih. Raja kuntilanak, raja babi ngepet, raja manusia, raja semut, gitu. Raja ya, tak terhingga sih. Rumus fisika terakhir. Tak terhingga, lebih ya. Apa yang terganti tiada mempunyai wujud. Kan tak kita lagi dah. Dalam pemahaman tu hanya wujud Allah yang ada. Adapun kita tetap posisi di tepi hamba. Yang mengunyah memang gigi. Yang mendapat rasa konyang tidak gigi tu doh. Hamba aja. Ini hamba aja. Maka di dunia ni Pak, hamba sahaya itu kan terdapat di waktu ghanimah, masuk di ghanimah, rampasan perang. Itu tidak ada nilai. Dia bekerja bertahun berganti tahun, tidak ada gaji. Ada. Berhubungan dengan dia, tidak berdosa. Beranak, tidak ada dosa. Begitulah hamba. Ini sama. Mana pernah gaji dia? Maka untuk penghormatan, dapat cincin lagi lah dia cincin. Kan gitu kan? Lo mau cincin gue nggak? Oh enggak lah, lah ada penghargaan. Apa ya? Bagi baju kan. Ya bagi celana saya. Ada penghargaan. Nah, produksi untuk penghargaan. Dia inyo yang sering bicara, inyo sering bertutur. Dia gila lipstick sini. Agi Hanasu ini. Yang dapat nama, yang dapat sana itu. Tak inyo. Aku pede je lah. Inyo. Semua pakai baju coklat dia. Pakai baju biru. Tentu minder awak dia kan. Awak salah, durhaka, kafir, bermain-main. Itulah dosa, kegelisahan jiwa. Jadi yang merasa kerasa minder tadi itu siapa sih? Dia juga Casing tidak pede. casing itu nak pilih jadi. Tidak pede casing tu. Kenapa? Karena zalim dengan Rabbaninya. Rabbani. Maka disebut zalim, menganiaya diri sendiri. Hamba.
azab hamba jadi. Tapi kalau ikut Rabbani, maka di level Rabbani dia tidak bisa Mantap. tidak bisa diatur, Pak. Tidak bisa dikekang. Dia maha. Maka roh itu maha mengatur. Tinggal jadi muka ke kita. Kadang ada orang jadi muka ke apunya aja yang tinggi darinya kan, kayu sekitar jadi muka. Maka disebut di cabang ilmunya ada ilmu usuluddin, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Ilmu usuluddin ilmu tata asal nih. Zat sifat asma dan af'al. Ya. Tidak berbeda suka dan duka. Ilmu fikih ilmu sah dan batal suatu amal ibadat yang dikerjakan. Maka dia punya syarat dan rukun. Yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu yang mengkaji diterima atau ditolak nilai suatu ibadah dikerjakan. Apa penyebab nilai tertolak? Ada riya, ada ujub, ada hasad, ada kibir, sombong. Jadi makanya cabang ilmu itu hukumnya fardu ain. Wajib, tidak boleh berwakil. Jadi kalau tidak seimbangkan yang tiga ini, mana kan masak periuk tuh. Tungku dua, antu oleng tertumpah nih. Semua hukum start dibuatkan. Tumpah dia, Pak. Tumpah. Dia wajib yang tiga nih. Wajib. Wajib. Usul, fikih, tasawuf. Wajib. Nah, kini fikih jadi dipakai. Maka senjang. Ada yang assalamualaikum dari Batam Ustaz, ikut izin ngaji ya. Waalaikumsalam. Silakan.